Halo Sobat Kebijakan dimanapun Anda berada. Saya, Mario Diarujutsan, mahasiswa pasca sarjana Program Magister Kebijakan Publik dan Governansi Universitas Indonesia. Bagaimana kebijakan publik bisa dipindahkan dari satu negara ke negara yang lain? Dan mengapa beberapa kebijakan berhasil ditiru, tapi yang lain tidak bisa diimplementasikan dengan baik atau gagal? Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang transfer kebijakan dan difusi kebijakan, solusi dan tantangan tata kelola kolaboratif, dan bagaimana solusi kolaboratif dapat menjawab tantangan ini, khususnya dalam kebijakan bantuan langsung tunai atau yang disebut BLT. Pertama, mari kita melihat apa itu transfer kebijakan. Menurut Marx, transfer kebijakan, emulasi, dan pengambilan pelajaran semuanya mengacu pada proses di mana pengetahuan tentang kebijakan, pengaturan administratif, lembaga, dan sebagainya pada suatu waktu dan atau tempat digunakan dalam pengembangan kebijakan, pengaturan administratif, dan lembaga pada waktu dan atau tempat lain. Program bantuan langsung tunai atau BLT sempat dihina pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Namun, kini program BLT dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Selanjutnya kita akan membahas asal-usul bantuan langsung tunai atau BLT. Program BLT pertama kali diinisiasi pada tahun 2005 oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kompensasi dari pengurangan subsidi BBM yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama saat menghadapi krisis ekonomi, khususnya saat kenaikan BBM tahun 2005 dan masa pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 yang mengatur pelaksanaan BLT kepada rumah tangga miskin. Kebijakan BLT ini terinspirasi dari kebijakan yang sebelumnya yang diterapkan di Amerika Latin, Brasil pada tahun 1995 dengan nama Bolsa da Família. Program ini dipelopori oleh Presiden Brasil ke-35, Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsa Família merupakan program bantuan berupa tunjangan yang diberikan kepada keluarga kurang mampu di Brasil, seperti Bolsa Sekolah atau yang disebut tunjangan pendidikan, Bolsa Alimentação atau bantuan pangan selama pendidikan, Cartão Alimentação atau bantuan pangan, dan Auxílio Gás atau bantuan gas. BLT dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat, dengan tujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan BBM pada saat itu. Adapun golongan yang termasuk dalam penerimaan bantuan ini adalah mereka yang terdaftar dalam bantuan pangan non-tunai atau BNTP dan program Keluarga Harapan atau PKH yang jumlahnya mencapai 23 juta keluarga, termasuk BLT minyak goreng yang juga diberikan kepada pedagang kaki lima yang berjualan gorengan. Di tengah antusiasme masyarakat menerima BLT BBM, nasib kurang beruntung justru dialami oleh Nyono. Pria parubaya warga desa Johowinong, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini tak mendapat jatah BLT. Sehari-hari, Nyono hidup sebatang kara di gubuk bambu berukuran 2,5 kali 3 meter yang berlantaikan tanah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ia hanya mengandalkan uang hasil bekerja serabutan. Sebelumnya pernah dapat bantuan, Pak? Dapat. Tapi kalau untuk bantuan BLT ini? Tidak dapat. BLT BBM ini nggak dapat? Tidak dapat. Nyono mengaku tidak tahu apa yang membuatnya tidak mendapat BLT BBM. Padahal ia memiliki kartu tanda penduduk dan dokumen pribadi.
sebagai penduduk desa Johowinong. Ia hanya berharap pemerintah lebih peduli dan bisa menyalurkan bantuan tepat sasaran, yakni kepada warga yang kurang mampu seperti dirinya. Pemerintahan Prabowo Subianto berencana mengubah subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai atau BLT. Kebijakan ini diklaim akan menghemat anggaran 150 hingga 200 triliun rupiah lantaran pemberian subsidi selama ini tidak tepat sasaran. Wacana utak-atik skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai diungkap langsung Dewan Penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto Burhanuddin Abdullah. Ia menyebut subsidi di era Prabowo akan langsung menyasar target melalui bantuan tunai, sehingga tidak lagi berfokus pada komoditas. Maka kita ingin dengan data yang diperbaiki, data yang disempurnakan, supaya pada mereka itu diberi saja transfer tunai langsung kepada mereka. Bukan kepada komoditinya, tetapi kepada keluarganya yang berhak untuk menerima. Itu yang akan kita lakukan, dan dengan cara itu ternyata hitung-hitungan kita subsidi menjadi akan berkurang somewhere around 150 to 200 triliun rupiah, dan itu akan bisa digunakan untuk hal yang sifatnya lebih produktif. Dengan berlandaskan pada permasalahan ini, berikut mari kita melihat 3 dimensi utama dalam menilai keberhasilan kebijakan BLT menurut Boven dan kawan-kawan tahun 2001. Pertama, keberhasilan programatik. Yang kedua, keberhasilan politik. Dan yang ketiga adalah keberhasilan proses. Dengan mengenali masalah-masalah dalam transfer kebijakan ini, maka kita dapat menganalisis bagaimana Indonesia dapat mengoptimalkan bantuan-bantuan sosial ini sesuai dengan kondisi terkini dan di masa yang akan datang. Untuk menghadapi hambatan tersebut, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih cerdas, komprehensif, dan kontekstual. Berikut adalah rekomendasi kebijakan berbasis literatur. Dalam hal keberhasilan programatik, pemerintah perlu bekerja sama dengan kelompok-kelompok kepentingan lainnya, terutama lembaga survei data, untuk melakukan pendataan penerimaan manfaat dengan mengintegrasikan sistem nomor induk kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial. Dalam hal keberhasilan politik, melakukan komunikasi dan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat, khususnya penerima BLT, untuk memahami tujuan program dan pencapaian hasil aktualisasi berbasis data, terutama menekankan pada area-area penting yang perlu diperbaiki untuk menghindari politisasi atau simbolisasi politik. Sedangkan untuk keberhasilan proses, perlunya meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga yang terlibat, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Bappenas, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Dalam video kali ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar mata kuliah pembangunan dan transfer kebijakan, Pak Wisnu, Pak Reza, dan Prof. Nur Sadiq. Demikian video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua tentang apa itu transfer kebijakan, khususnya dalam hal kebijakan bantuan langsung tunai. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda.